Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pendukung Anies Baswedan, kita segarkan ingatan kita kembali. Kenapa kita mendukung Anies Baswedan? Karena rekam jejaknya waktu menjadi gubernur Jakarta terbukti dia pro kepada rakyat. Kenapa kita mendukung Anies Baswedan? Karena di waktu menjadi gubernur Jakarta dan waktu menjadi rektor ataupun menjadi menteri, dia tak pernah korupsi. Walaupun dituduh macam-macam, tak terbukti sama sekali. Kenapa kita mendukung Anies Baswedan? Karena dia memang berjanji ditepatinya. Reklamasi pantai, kampung bayam, kampung akuarium. Jelas, karena pada waktu itu dia menjadi gubernur. Itu dijanjikannya pada waktu kampanye, itu dilaksanakannya. Kenapa kita mendukung Anies Baswedan? Lagi-lagi, dia tidak pernah korupsi. Walaupun disangkut-sangkutkan, walaupun dicap pembohong, dia ternyata tidak pernah berbohong. Dan kalau beliau mau lagi untuk mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2029, kita akan dukung. Karena ternyata Anies Baswedan, dia tidak peduli mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau menjadi presiden, asal itu memang dikehendaki rakyat, dia mau. Terbukti, pada waktu dia menjadi rektor pun bukan dia yang minta, itu adalah Sudirman Said. Karena kosongnya jabatan rektor Paramadina pada waktu itu. Padahal Anies Baswedan sedang menuntut ilmu di Amerika. Kemudian waktu menjadi Mendikbud pun bukan dia minta. Kebetulan beliau kan tim suksesnya Jokowi pada waktu itu. Awal-awal pemerintahan Jokowi, semua orang memujinya. Tapi rupanya kita agak-agak dibohongi rasa-rasanya. Kan begitu. Untunglah Anies Baswedan diselamatkan oleh Tuhan. Dikeluarkan dari barisan pembohong itu pada waktu itu. Itu rekam jejak namanya. Dan pada waktu dia menjadi gubernur, dia tidak meminta, tidak menonjol-nonjolkan dirinya. Yang meminta dia adalah rekan-rekannya seperti Ges Galifah, Sudirman Said, DLL. Itulah makanya dia mau. Itulah sebabnya saya pribadi mendukung, mungkin juga kawan-kawan yang menonton channel ini mendukung Anies Baswedan. Dan dalam politik, kita tahu, bukan hanya kepandaian kita seperti orang bermain catur yang membuat kita menang, yang membuat kita layak memimpin, yang layak membuat kita menang, juga kesalahan lawan. Khusus untuk Anies Baswedan, dia adalah insan politik. Dan kita menginginkan Anies Baswedan di 2029. Dan ternyata setelah saya amati, karena saya terus mengamati Anies Baswedan, dan mungkin kawan-kawan ingin tahu apa yang dilakukan langkah cantik Anies Baswedan berikut ini yang akan saya beberkan kepada kawan-kawan. Di balik kesalahan dan kesilapan lawannya. Siapa lawan yang saya maksudkan? Jokowi dan Prabowo. Kalau Megawati habis sudah, tidak ada lagi itu. Ada dua komponen sekarang yang berlawanan dengan Anies Baswedan. Dia ambil langkah cantik dari kelalaian, kebodohan dari Jokowi dan Prabowo. Dari mana kita lihat? Saya bagikan kepada kawan-kawan. Pertama, ini ucapan sombong dari Jokowi yang dikatakannya sebagai berikut. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Gibran termasuk itu. Nah, ya. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Ini adalah bentuk kesombongan. Kenapa saya katakan bentuk kesombongan? Masih merasa dirinya hebat. Masih merasa dirinya memang di atas segala-galanya. Padahal kita tahu, nama dia itu, nama Jokowi itu sudah jatuh di mata publik. Gara-gara isu ijazah palsu. Kenapa jatuh di mata publik? Karena begitu rakyatnya menanya kepada dia, apakah Anda punya ijazah asli kemarin itu Pak Jokowi? Dijawabnya ada. Tolong tunjukkan sama kami, karena kami memilih Anda kemarin, memenangkan Anda menjadi presiden, kemudian menjadikan anak Anda menjadi presiden, wakil presiden. Artinya apa? Sebuah kehormatan nantinya. Kalau seandainya memang derajat Jokowi ini adalah derajat negarawan sangat sederhana. Oh, ada rakyat saya yang meminta, atau mantan rakyat saya yang meminta untuk melihat ijazah saya. Ini ijazah saya. Kalian diperintah oleh seorang yang bergelar insinyur dulu, asli ijazahnya. Jangan ragu kalau ada isu-isu kemarin, ada Gus Nur dan Bambang Tri yang mengatakan palsu. Inilah bapak kalian dulu, ini ada ijazahnya. Jangan ragu kalian, seorang negarawan. Tapi begitu dia bertahan kemudian memenjarakan orang lain, walaupun ijazahnya asli, dia downgrade dirinya sendiri. Kemudian dikatakan, ini ada agenda besar. Seorang makhluk politik tidak bisa dipisahkan dari hukum, dari sosial, dari politik, dari semuanya. Semua pengamat pasti tahu
politik itu tidak bisa dipisahkan dari apapun di negara kita ini. Kenapa begitu? Seorang kepala sekolah itu dipilih karena peran politik dia. Kenapa? Karena fungsi politik. Karena politik dia dipilih. Kenapa begitu? Mendikbud itu adalah jabatan menteri dipilih secara politik oleh rakyat yang memilih presiden dari segi politik juga. Menteri dipilih oleh presiden yang dipilih rakyat melalui proses politik. Menteri menunjuk dirjen-dirjennya karena dia insan politik. Sampai ke bawah, sampai ke kepala sekolah. Seorang guru yang tidak masuk dalam jabatan politik. Karena itu adalah fungsi profesional. Artinya, di sini adalah cara pembodohan kepada publik. Saya minta analisa Anda, apakah betul pernyataan tersebut atau memang ternyata polemik ini hanya upaya untuk kemudian membongkar kasus hukum? Iya, dua-duanya bisa. Karena dua-duanya juga bertalian kan. Kalau misalnya kita memasukkannya dari kasus hukum, ya dengan sendirinya implikasinya kepada popularitas, tingkat kesukaan dan juga tingkat penghormatan orang terhadap Pak Jokowi selama ini. Sebab kalau misalnya dapat dibuktikan bahwa ijazah itu tidak asli, itu kan dengan sendirinya akan mendowngrade ya apa yang. Pertanyaannya, kenapa Jokowi melemparkan statement seperti itu? Ada agenda besar di balik itu semua. Memang seluruhnya ada agenda besarnya kalau untuk seorang insan politik. Namun kalau sudah dilemparkan oleh seorang pemain politik, artinya dia mulai terjepit. Terjepit karena apa? Karena Rismon Sianipar sudah mengadukan dia tingkat kebohongan dia di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena berbohong di depan publik waktu menjadi presiden dengan dosen Kusmujo. Di situ fakta tak bisa dibantah lagi. Dan sebenarnya kalau di Polda Metro Jaya, kalau sempatlah hakimnya nanti netral, Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan bebas, akan berbalik lagi. Ijazah palsu pasti dipermasalahkan lagi oleh masyarakat. Dan ini pasti terkait dengan pemakzulan Gibran yang tak diindahkan oleh DPR. Entah apa aja kerja DPR ini tidak menampung aspirasi dari masyarakat. Melihat gejala-gejala seperti ini, gejala aneh yang terjadi selama ini. Pertanyaan lain, kenapa Jokowi sudah mulai terjepit? Karena jelas sekali Prabowo atau barisan bawah Prabowo sudah mulai menghabisi geng Solo. Banyaknya dirjen-dirjen, walaupun menteri-menteri yang di-endorse oleh Jokowi kemarin masih tetap ditempatkan pada posisinya oleh Prabowo, tapi dirjen-dirjen di bawah menteri yang pelaksana tugas itu sendiri banyak sekarang ini adalah orang Prabowo. Apa artinya? Bukan masyarakat yang mendowngrade Jokowi dari segi kekuatan politiknya di pemerintahan. Prabowo sendiri yang mendowngrade Jokowi, dan itu memang lumrah, harus terjadi seperti itu. Keinginan rakyat seperti itu. Jangan lagi dipakai endorse-nya dari Jokowi. Itu sudah masa lalu. Masa sekarang harusnya zamannya zaman Prabowo. Tapi Prabowo sepertinya tidak berkutik. Sementara barisan di bawah pendukung Prabowo ini sekarang menginginkan hal itu. Bukan hanya bagian dari anak abah yang menginginkan Prabowo menukar menteri, membuang menteri-menterinya Jokowi. Barisan elit Prabowo juga menginginkan. Habis itu ngapain lagi di sini? Kita kok yang memenangkan kemarin? Dan ini mulai bergejolak sebenarnya. Pendukung-pendukung fanatik dari Prabowo itu mulai bergolak. Kenapa mereka bergolak? Karena mereka tidak diacukan. Coba tengok di akar rumput. Kawan-kawan tahu Gus Nur yang memperkarakan masalah ijazah palsu Jokowi kemarin itu bersama Bambang Tri, itu kan di penjara. Sebenarnya dia, Bambang Tri dengan Gus Nur ini adalah pendukung Prabowo 2029. Sampai kemarin juga pendukung Prabowo. Artinya mereka tidak melepaskan diri, tidak pernah melepaskan diri seperti kita ini. Tidak mendukung Prabowo, tetap mendukung Prabowo. Dijanjikanlah oleh Habibur Rahman waktu Gus Nur sudah di penjara untuk dijanjikan amnesti. Tapi sampai dia bebas, amnesti itu tidak pernah ada. Tak tunggu kok nggak ada kabar. Sampai akhirnya saya bebas ini, bebas bersyarat ini. Amnesti itu tanpa jalur amnesti tadi itu ya, Bia? Iya, jadi ini memang sudah bebas bersyarat waktunya. Nah bedanya kan gini, nak. Kalau amnesti itu turun, kan berarti aku bebas murni. Iya benar. Nggak perlu lagi. Itu adalah pendukung Prabowo di akar rumput. Bagian akar rumput. Belum lagi bagian elit-elitnya, belum lagi penasihat-penasihat ekonominya yang kemarin berkuah darah memenangkan Prabowo tidak mendapatkan tempat sekarang ini di barisan pemerintahan. Masih tetap diisi oleh orang-orang Jokowi. Lihat aja di kepala-kepala daerah juga orang-orang Jokowi. Ingat itu. Dan di barisan-barisan di luar dari pemerintahan atau di bagian elit-elit pemerintahan itu sekarang masih orang Jokowi. Mereka yang berkuah darah kemarin tak mendapatkan peran apa-apa. Ini mulai bergejolak. Apa yang terjadi? Mereka hanya diam sekarang. Dan mereka mengharapkan Prabowo dan Jokowi ini pecah. Bukan dari mana-mana, bukan dari anak abah. Anak abah atau Anies Baswedan hanya tinggal mengambil peluang. Peluang dari segi politik yang paling cantik yang akan diambil oleh Anies Baswedan adalah mendowngrade siapa? Prabowo, bukan mendowngrade Jokowi, bukan. Jokowi sudah tergroundgrade. sudah dijatuhkan habis sebenarnya sekarang ini oleh Prabowo. Tinggal lagi Anies ambil peluang dari kebodohan Prabowo. Di mana?
letak kebodohannya. Simak video ini baik-baik. Langkah Prabowo di dunia internasional rupanya mencontoh Jokowi yang tak pernah muncul, yang tak punya peranan di dunia internasional. Ini dicontoh oleh Prabowo. Artinya, Prabowo merendahkan dirinya sendiri di mata internasional. Sebenarnya tujuan Anies Baswedan meminta Prabowo ambil peranan besar di dunia internasional. Agar apa? Agar Indonesia ini diperhitungkan di dunia internasional. Tapi Prabowo tak mengambil hal itu. Apa artinya bagi kita, masyarakat Indonesia? Dari segi politik, Anies ambil peluang dari situ. Dari kelemahan Prabowo yang sudah mendonggrade Jokowi. Inilah sebagai anak abah kita bisa mencermatinya. Mencermatinya dari mana? Anies sudah kukuhkan dirinya untuk di 2009. Di mana kita lihat kata-katanya mendonggrade, mendonggrade Prabowo. Kata-katanya rupanya kemarin itu pada waktu di PBB cuma dikirim menteri. Artinya Prabowo takut tampil di PBB seperti Jokowi. Perhatikan pidato berikut ini. Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, you udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga, selain tugas republik yang ada dalam undang-undang dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam undang-undang dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Tapi sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini, Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Dan ingat kawan-kawan, sebagai pendukung Anies Baswedan akan selalu saya bagikan trik-trik tanti Anies Baswedan di dunia perpolitikan. Pertanyaan kawan-kawan barangkali, apa arti pidato ini? Bagi kita, kalau bagi kita, kita amati. Tapi bagi internasional, ini akan sangat berpengaruh. Rupanya di Indonesia itu ada orang yang berani tampil di dunia internasional, tidak seperti Jokowi dan Prabowo. Itu artinya Anies berarti akan disegani di internasional. Terima kasih.